أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini materi kita adalah masalah taharah atau bersuci, di mana taharah ini adalah merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama kita, karena dia adalah salah satu di antara syarat sah dan diterimanya suatu ibadah yang kita laksanakan seperti ibadah sholat. Baik itu bersih secara zahir maupun batin. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Bertobat dari apa? Minad dunubi, dari dosa-dosa. Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, yaitu minal akdari, dari kotoran atau najis. Pada penggalan yang pertama itu menunjukkan bersuci secara batin, karena bertobat dari dosa berarti kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Kalimat yang kedua, bersuci dari najis atau kotoran, ini berarti inilah bersuci secara zahir. Dan di dalam Al-Quran juga Allah singgung di ayat lain, yaitu pada surah Al-Muddathir ayat 4. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Yang dalam tafsirannya adalah anin najasati, bersihkan dari najis. Kenapa? Karena najis ini adalah kullu syai'in mustakdarin, segala sesuatu yang menjijikkan, yamna'u sihhatas shalah, yang mencegah sahnya salat. Karena ada juga sesuatu yang menjijikkan tetapi tidak sampai membatalkan salat, seperti kotoran hidung, kotoran telinga, bekas ludah, itu semua menjijikkan. Akan tetapi kalau melekat pada badan, pakaian dan tempat di mana kita sholat, itu tidak sampai membatalkan sholat kita. Itulah kenapa kalau ada orang yang sementara dalam sholat dia tidak bisa menahan untuk tidak meludah, maka dia boleh meludah di dalam sholat, tapi harus pakai adab.
yaitu meludah di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan atau di bagian depan. Dan air ludah itu harus ditadah dengan salah satu anggota tubuh kita seperti lengan. Jadi kita bisa meludah dengan kepada lengan, sehingga air ludah itu dia singgah di lengan kita atau di pakaian kita. Jangan sampai menyentuh ke masjid atau di lantai masjid, karena itu diharamkan di dalam agama kita. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau bersabda sesuai riwayat hadis dari Anas, dan ini hadis berada di dalam Sunan Ad-Darqutni, tanazzahu minal baul, bersihkanlah diri kalian dari air kencing, fa inna ammata azabil qabri minhu, karena sesungguhnya siksa kubur kebanyakan berasal darinya. Dalam hadis ini kita diperintahkan untuk membersihkan air kencing dalam pengertian yang pertama, sehabis buang air kecil atau kencing, maka kita harus cebok. Jangan sampai masih ada di antara kita sehabis buang air kecil dia tidak cebok. Seperti kaum Adam, mohon maaf, masih ada yang setelah buang air kecil dia cuma tuki-tuki saja kepala kemaluannya, dia pukul-pukul saja. Ini yang dilarang keras dalam agama kita. Atau masih ada orang yang mengambil saja daun-daun, diusapkan pada kemaluannya itu. Ini juga tidak dibenarkan di dalam agama kita. Karena alat pembersih yang dibenarkan untuk menghilangkan kotoran air kencing yaitu air dan batu. Pengertian yang kedua adalah janganlah kita menyiram air kencing itu kalau masih ada yang keluar dari kemaluan kita. Itulah sebabnya di dalam adab-adab buang hajat atau buang air, khususnya yang setelah buang air kecil dia cuma tuki-tuki saja kepala kemaluannya, dia pukul-pukul saja. Ini yang dilarang keras dalam agama kita. Atau masih ada orang yang mengambil saja daun-daun, diusapkan pada kemaluannya itu. Ini juga tidak dibenarkan di dalam agama kita. Karena alat pembersih yang dibenarkan untuk menghilangkan kotoran air kencing yaitu air dan batu. Pengertian yang kedua adalah janganlah kita menyiram air kencing itu kalau masih ada yang keluar dari kemaluan kita. Itulah sebabnya di dalam adab-adab buang hajat atau buang air, khususnya ketika buang air kecil, kita dianjurkan
untuk berdehem sebanyak 3 kali. Ya, mengeluarkan suara batuk sebanyak 3 kali, supaya sisa air kencing yang ada di dalam kemaluan itu bisa keluar. Jangan sampai kita memandang remeh akan hal ini, karena di dalam hadis tadi dikatakan sesungguhnya siksa kubur kebanyakan berasal dari air kencing. Artinya apa? Karena orang ini tidak membersihkan air kencingnya, maka di dalam kubur dia dikena azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara singkat tentang masalah taharah pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon disempurnakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.